kiprah perempuan itu dari sejak kemerdekaan sampai sekarang tuh kan sangat banyak gitu ya. Jadi sudah saatnya sebetulnya kita membangun yang namanya kesetaraan gitu. Kesetaraan di berbagai bidang, kesempatan yang sama. Membangun lingkungan yang aman untuk semua orang, termasuk perempuan yang di dalamnya, karena seringkali perempuan rentan. Popularitas itu menjadi satu hal yang krusial gitu di dalam proses pemilu hari ini. Padahal secara ideal gitu, secara teoritis kan harusnya bukan soal popularitas tapi soal kapasitasnya dulu. Perempuan ternyata punya inisiatif yang lebih untuk anti korupsinya. Gitu dibandingkan laki-laki. Jadi will perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Halo teman Deep Talk semuanya, kembali lagi di podcast Deep Talk atau Deep Talk Podcast yang langsung saja dalam hal ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini sudah aktif di berbagai forum yang cukup deep gitu. Mungkin juga ini sesuai dengan misi kita ya. Kita mencari orang-orang yang bisa membawa kita untuk membahas sesuatu yang lebih deep. Nah, untuk itu mari saya perkenalkan tamu kita di podcast kali ini ialah Kak Delia. Halo Mas. Ya Kak. Mungkin langsung aja ya biar enggak ini gitu. Nah, bisa Kakak ceritain gak nih perjalanan awal sampai kemudian sekarang itu jadi peneliti di Puskapol UI. Nah itu mungkin sekalian juga profiling ke situ kali ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Mator. Ini senang banget diundang di Deep Talk gitu ya, podcast yang kayak progresif banget gitu ya untuk bahas isu-isu di Indonesia gitu. Nah, saya Delia, peneliti di Pusat Kajian Politik UI atau biasanya dikenal Puskapol UI gitu. Nah, Puskapol UI itu sendiri adalah lembaga riset di bawah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI gitu. Jadi dia memang basicnya lembaga riset ya, tapi kita juga bukan cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas riset, tapi juga advokasi dan pengabdian masyarakat yang lainnya gitu. Jadi kadang-kadang dikenal juga NGO gitu mungkin. Jadi lebih dekat juga nih ke NGO padahal kita adalah lembaga akademik, lembaga riset di bawah kampus gitu. Nah, kalau kerja-kerja yang dilakukan di Puskapol udah dari cukup lama, dari 2017 sampai sekarang. Berarti which is ya sekitar 8 tahun. Nggak berasa karena mungkin ini comfort zone-nya gitu ya. Karena sebelumnya pernah di DPR. Dan mungkin itu uncomfort zone. Jadi balik ke kampus ada idealisme yang bisa diperjuangkan. Yang tadi kenapa dikatakan uncomfort mungkin karena banyak praktik yang gitu-gitu kali ya. Ya dari sebelum lulus kuliah udah langsung ke DPR, jadi masih shock dengan kulturnya, dengan ya praktik-praktik politik praktis ya. Itu kan politik praktis itu ada di parlemen gitu. Tapi tentu kita nggak boleh anti parlemen, anti DPR gitu ya. Kita harus justru menjadi bagian di situ dan kontribusi di situ. Nah, cuma karena waktu itu masih belum lulus, terus udah diajak bekerja di sana 2 tahun, jadi masih shock gitu. Jadi balik ke kampus itu adalah semacam healing gitu ya. Dan itu solusi gitu ya. Gitu. Tapi ternyata emang zona nyamannya di sini. Dan berarti itu tahun berapa tuh Kak pindah dari DPR ke 2017. Di tahun itu ya? Iya, di tahun itu. Jadi 2015 2017 itu di DPR, 2017 sampai sekarang di Puskapol. Berarti ini balik ke kampus sendiri? Balik ke kampus sendiri. Diminta untuk waktu itu mengabdi ya di kampus. Itu bahasa-bahasa yang ya udahlah ya. Agak normatif. Iya. Tapi ini Kak, kalau berbicara Puskapol sendiri, produk atau temuan apa nih yang paling terbaru yang bisa kita elaborasi? Nah iya, jadi Puskapol itu sebenarnya concern di beberapa isu ya, terutama di isu politik karena memang kita adalah part of departemen politik di UI gitu. Terutama di isu demokrasi, terus juga di isu pemilu, di isu perempuan gitu ya, gender dan politik itu juga kami concern tuh di isu itu. Di NGO juga di penguatan masyarakat sipil gitu itu kami juga concern di situ. Itu ada beberapa core
Dan sekarang mau ada pengembangan lagi klaster di isu lingkungan. Gitu. Jadi kalau sederhananya sekarang itu kita punya 3 klaster. Yang pertama adalah inklusi sosial politik, terus yang kedua adalah demokrasi, yang ketiga adalah isu lingkungan dan transisi energi. Gitu. Yang sekarang ya kan terus berkembang tuh dari sejak era reformasi sampai saat ini. Gitu. Kalau inklusi sosial politik tuh apa ya? Mungkin secara gambaran singkatnya di ranah grassroots apa yang tersentuh gitu Kak? Oke, nah inklusi sosial politik tuh berarti kita mau mendorong proses demokrasi yang inklusif kan ya. Iya. Proses demokrasi inklusif itu berarti no one left behind. Jadi nggak ada satu orang pun yang tertinggal gitu. Misalnya kelompok-kelompok yang termarginalkan, termasuk perempuan. Kenapa perempuan termarginalkan? Karena secara historis perempuan seringkali belakangan gitu ya masuk di dalam proses-proses politik. Gitu. Buktinya misalnya di ranah politik, di ranah birokrasi, di ranah hukum, perempuan pasti minim. Ya kan ya, secara data, secara faktual gitu. Jadi sebetulnya perempuan juga masuk dalam kategori kelompok yang marginal gitu. Kelompok disabilitas itu juga adalah kelompok marginal gitu. Jadi kita mau mencapai kesetaraan di dalam proses politik, makanya ada klaster inklusi sosial politik ini. Gitu sih. Kalau isu demokrasi ya itu banyak ya, termasuk pemilu di dalamnya gitu. Itu kan kalau pemilu bicara soal demokrasi proseduralnya, demokrasi substantifnya ya bicara soal kebebasan berekspresi gitu ya. Terus juga prinsip-prinsip kebebasan yang lainnya seperti itu. Dan yang lingkungan ini adalah klaster baru yang mau kita garap karena di dalam isu politik juga sekarang kan menjadi sangat penting kita bicara soal transisi energi gitu ya, lingkungan kayak gitu. Ini Kak, walaupun sebenarnya kalau ngomongin penelitian kita nggak bisa bilang semuanya harus positif kan. Ya artinya hasil dari penelitian adalah hasil penelitian, kira-kira gitulah kalau yang saya pahami ya. Akhirnya kalau boleh nanya nih Kak, apa ya salah satu temuan dari Puskapol yang mungkin bisa dirasakan banyak orang yang mungkin tapi apa ya tidak terlalu tersebut kira-kira gitu. Ada nggak? Biasanya kan kalau kita melakukan riset hasilnya bisa jurnal akademik gitu ya. Ini riset murni biasanya kan jurnal akademik gitu. Tulisan-tulisan akademik, buku dan lain sebagainya. Atau kalau riset terapan itu biasanya kita serahkan ke stakeholders kan dalam bentuk misalnya policy brief, naskah akademik kayak gitu. Nah ada banyak soalnya riset-risetnya yang dilakukan oleh Puskapol. Jadi mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu, nanti bisa dicek di websitenya Puskapol. Tapi salah satu core dan termasuk saya adalah koordinator di klaster yang inklusi sosial dan politik itu. Kita banyak memproduksi riset-riset soal keterwakilan perempuan di dalam politik. Gitu. Jadi di situ kita menemukan banyak sekali tantangan gitu yang dihadapi oleh perempuan dari mulai faktor struktural, kultural gitu, dan gimana caranya kita bisa mengantisipasi, bisa melewati, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi kayak gitu. Itu jadi salah satu bagian. Terakhir riset yang kami lakukan adalah tentang korupsi dan gender. Gitu. Mungkin bisa dilihat juga di podcastnya saya udah nonton Polsai Talks ya. Itu kan ada tuh temuan tentang korupsi dan gender. Ternyata kalau dari sisi menjadi pelaku korupsi kan laki-laki dan perempuan sama-sama rentan ya. Jadi pertanyaannya adalah laki-laki, perempuan siapa yang lebih rentan? Gitu. Ternyata dua-duanya sebenarnya rentan menjadi pelaku korupsi. Tergantung dia punya kewenangan atau enggak gitu ya. Terus kesempatannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah tapi ada satu temuan yang mungkin ini bisa jadi acuan untuk kita rethinking gitu ya tentang kontribusi perempuan. Ini soal perempuan ternyata punya inisiatif yang lebih untuk anti korupsinya gitu dibandingkan laki-laki. Jadi will perempuan itu lebih besar daripada laki-laki, terutama untuk menghindari atau mengkampanyekan gitu ya anti korupsi di level yang kecil, skala kecil. Atau petty corruption gitu. Kalau grand corruption kan itu pasti besar dan butuh orang banyak juga gitu ya. Jadi itu agak susah tuh untuk dilakukan oleh perempuan. Tapi yang petty corruption misalnya pungli, gratifikasi gitu ya, itu bisa dihindari gitu oleh perempuan. Itu salah satu temuan dan bisa menjadi satu upaya juga bahwa mendorong keterwakilan perempuan itu menjadi matters, menjadi penting. Gitu.
Itu tadi menyinggung keterwakilan perempuan. Saya dengar atau lihat podcastnya disebut 22% ya Kak di Sekarang parlemen. di DPR RI ya. Itu gimana tuh Kak? Ya kalau sebenarnya meningkat ya dari 2019 yang lalu, dulu 20,5%, sekarang 22%, which is naik. Tapi sebetulnya angka kritisnya itu kan 30%. Kenapa 30% keterwakilan perempuan itu penting? Karena di DPR itu sistemnya kan voting ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pembahasan kebijakan gitu dan nggak ada minimal 30% perempuan di sana, bisa jadi kepentingan untuk menyuarakan atau mengambil keputusan itu menjadi lemah gitu. Karena ya perempuan yang hadirnya misalnya nggak ada tuh 30% kayak gitu. Jadi kalau disepakati secara internasional, angka 30% itu adalah angka kritis gitu dalam sebuah pengambilan keputusan. Bahkan berarti kritis tuh bukan berarti ideal gitu Kak, atau gimana? Iya, kritis tuh minimal. Minimal banget ya. Betul. Jadi itu angka minimal. Nah kita untuk mencapai angka minimal aja belum. Padahal misinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu planet 50-50, gender equality gitu. Planet 50-50 loh. Kita ya jangankan 50-50, ini untuk 30% yang kritis tadi itu belum tercapai. Masih dan kalau di tingkat DPRD provinsi itu cuma 19%. 19%? 19%. Kurang dari 20 ya? Kurang dari 20% gitu. Jadi PR-nya masih panjang gitu ya. Dan memang apa ya, bisa dibilang itu tuh datangnya dari kemauan politik secara bersama-sama warga sipil gitu Kak, atau harus ada dorongan kebijakan juga dari atas misalnya untuk tadi meningkatkan angka kritis itu? Sebetulnya harusnya dua arah ya. Dari atas ada kebijakan, dari bawah juga ada kesadaran, ada awareness kenapa menjadi penting kita mendorong kesetaraan gitu. Nah kalau dari atas sebetulnya kita udah punya yang namanya affirmative action, kebijakan afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga politik gitu. Yang diterapkan di Indonesia ada 3 institusi, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, sama legislatif. Legislatif untuk pencalonannya jadi minimal 30% calon yang ada di dalam daftar itu adalah perempuan. Dan ada aturan juga di antara 3 itu satu adalah perempuan. Di antara 3 satu ya, misalnya satu daftar calon dari partai politik itu kan misalnya ada 10 orang misalnya. Nah di antara 3 itu harus ada 1 orang. Di antara 3 harus ada 1 orang perempuan. Itu kebijakannya udah sampai ke sana, ada zipper system namanya gitu. Nah tapi itu belum efektif banget gitu ya sebenarnya gitu. Karena lagi-lagi kita kan pakai sistem proporsional terbuka. Di mana pemilih itu milih secara langsung calonnya dan partai politik. Jadi bisa milih calon, bisa milih partai gitu. Jadi pertarungannya tetap terbuka gitu kan. Meskipun udah dibuat ada mekanisme zipper system tadi, tapi pertarungannya tetap terbuka. Orang harus milih berdasarkan suara terbanyak. Kayak gitu. Nah jadi dari atasnya udah ada kebijakan-kebijakan, tetapi di level awareness pemilih, terus juga tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan itu besar sekali. Gitu. Misal kalau kita tahu gitu ya, pemilu kita kan mahal banget. Oh iya jelas itu. Mahal makanya banget. Kemarin minta ditarik ke DPRD lagi ya. Iya tapi itu agak beda lah bahasannya. Tapi bukan menjadi solusi juga kan. Sebenarnya gitu. solutif. Apakah menjadi lebih murah ya? Belum tentu. Belum tentu gitu. Bisa jadi pengalihan aja gitu ya, pengalihan perputaran uang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dengan biaya politik yang mahal, kesempatan perempuan jadi semakin susah. Apalagi kalau di Indonesia kan perempuan itu bukan pencari nafkah utama ya. Jadi dia ketika misalnya mau masuk dalam proses politik harus izin suami, keluarga, harus disupport oleh suami gitu. Jadi ketika biaya politiknya mahal, maka perempuan-perempuan yang bisa hadir pun itu adalah perempuan-perempuan tertentu dong. Perempuan-perempuan yang punya sumber daya ekonomi gitu kan, sumber daya politik, akses. Makanya temuan CSIS gitu ya, temuan beberapa riset misalnya Mbak Dani dan Bu Falina di UI itu menyebutkan sekitar 40%-an itu adalah perempuan yang masuk dari kelompok dinasti politik. Ya karena mereka yang punya sumber daya ekonomi gitu. Perempuan-perempuan yang aktivis, mereka punya jejaring di grassroots, mereka yang contribute terhadap advokasi-advokasi di isu lokal justru berat. Iya sih. Karena
mereka harus menghadapi ini calon-calonnya anak bupati, anak gubernur dan lain sebagainya gitu. Apa sih? Itu salah satu tantangan. Istilahnya berjalan di jalan sunyi gitu kayak. Ya, apalagi aktivis perempuan kan itu. Iya, aktivis aja kan berat banget. ya buat masuk dalam proses politik, pemilu yang sangat mahal. Nah, ini aktivis perempuan meskipun mereka punya gagasan, punya keberpihakan gitu ya terhadap isu-isu perempuan, tapi belum tentu dia bisa lolos dari mulai tahapan pencalonan, dipilih sampai dia bisa menjadi seorang anggota legislatif. Oke. Gitu. Ini Kak, kita coba agak bergeser nih Kak. Saya tuh melihat pilkada kemarin. Sebenarnya nggak melihat keseluruhan, tapi ada beberapa spot-spot yang saya cukup lihat gitu ya. Salah satunya misalnya di Jawa Timur. Itu kan perempuan semua ya? Ya, tiga-tiganya perempuan semua dan ya kayak memberi warna yang cukup menarik lah. Itu Kakak melihatnya gimana? Iya, itu menarik banget. Itu Sri Kandi semua tuh. Iya. Kita tahu mereka adalah perempuan-perempuan hebat gitu ya dan udah berkiprah di level nasional semua gitu. Siapa sih yang nggak kenal Bu Hovifah, siapa yang nggak kenal Bu Lulu, Bu Risma gitu. Itu semua adalah tokoh-tokoh dan mereka adalah aktivis-aktivis perempuan yang punya concern terhadap isu perempuan. Jadi satu hal yang sangat membanggakan sebetulnya punya calon-calon perempuan terbaik gitu ya. Meskipun ya kita tahu nanti pemenangnya pasti cuma satu orang gitu ya. Pasti. Jadi cuma satu orang dan itu berarti memang adalah pilihan masyarakat gitu ya di Jawa Timur. Nah, kalau dari Jawa Timur kita kan jadi bisa belajar bahwa sebetulnya banyak kok perempuan-perempuan potensial kalau misalnya mereka punya akses, punya kesempatan gitu ya. Tapi beda-beda gitu. Kalau Mas Mator siap. Mas Mator cek gitu. Bu Hovifah dia berkiprah sebagai aktivis perempuan itu kan dari organisasi gitu ya, dari organisasi. Lalu Bu Risma dia sebagai pemerintah gitu ya. Dia punya rekam jejak yang baik sebagai pemerintah. Terus Bu Hovifah punya rekam jejak sebagai aktivis di organisasi. Mbak Lulu itu juga sebagai kader partai. Karena dia udah berkali-kali tuh menjadi calon anggota legislatif sebagai kader PKB dan beberapa kali gagal tapi terus maintain jejaring sebagai aktivis, punya concern terhadap isu perempuan gitu dan konsisten gitu. Jadi ketiganya itu luar biasa gitu dengan segala track recordnya ya. Rekam jejaknya berbeda-beda tapi bisa berkompetisi di dalam satu level yang sama gitu. Itu luar biasa dan itu bisa jadi pembelajaran untuk daerah-daerah yang lain juga yang kadang-kadang kan calonnya laki-laki semua gitu. Karena di pilkada itu kita nggak punya kebijakan afirmatif. Kan tadi misalnya yang affirmative action cuma ada di legislatif, di pencalonannya, terus di lembaga penyelenggara pemilu untuk komposisi anggota KPU Bawaslu itu ada minimal 30%. Terus yang ketiga ada di partai politik. Tapi di pilkada itu nggak ada. Misalnya calon harus 30% perempuan misalnya. Gak ada, itu nggak ada. Jadi nggak ada. Tarung bebas aja gitu ya? Bertarung bebas. Oke. Tuh, gitu. Siapapun bisa mencalonkan diri dan siapapun bisa terpilih. Nah tapi kan persoalannya yang bisa mencalonkan diri ini siapa gitu. Kan berat untuk dicalonkan oleh partai kan. Wah gitu. Ya kita tahu lah internal partai itu gimana gitu ya kira-kira ya. Jadi nggak sembarang orang juga kan gitu. Meskipun dia punya basis di grassroots yang besar misalnya. Apakah dia bisa secara otomatis dicalonkan? Belum tentu. Gitu. Oke, tapi menarik nih Kak. Misalnya coba kita tarik lebih dalam ya. Kira-kira apa nilai yang kemudian kalau kita lihat tadi di Jawa Timur itu bisa tuh ngangkatin tiga Sri Kandi ini bahkan semua wakilnya adalah laki-laki kan. Ya. Nah, kira-kira nilai apa yang kemudian bisa mendukung itu di beberapa daerah lain gitu? Ya, kalau saya ngelihatnya kan pemilu sekarang itu karena berdasarkan suara terbanyak, jadi siapa yang populer kan ya. Popularitas itu menjadi satu hal yang krusial gitu di dalam proses pemilu hari ini. Padahal secara ideal gitu, secara teoritis kan harusnya bukan soal popularitas tapi soal kapasitasnya dulu nih gitu. Nah tapi selain mereka populer ketiganya gitu ya, itu kan pasti partai politik mencalonkan itu udah ada survei dulu kan ya. Survei ini elektabilitasnya seperti apa. Lalu dari sisi kapasitas mereka mumpuni semua gitu ya perempuan-perempuannya gitu.
karena pertimbangan popularitas itu menjadi yang pertama, kalau menurut saya ya, bagi partai politik itu yang paling utama itu popularitas. Iya, Ketika dia punya kapasitas, itu jadi additional value gitu untuk partai. Harusnya kan di dalam demokrasi prosedural, kapasitas dulu, baru misalnya aspek-aspek lain menjadi additional value gitu. Nah tapi ini karena dia populer, kapasitasnya ada gitu, akses ekonomi dan politiknya ada. Ada juga ya. Gitu. Itu ada satu kombinasi yang membuat mereka bisa hadir gitu ya di dalam kontestasi. Dukungan publik juga banyak, punya basis massa juga gitu ya. Itu menjadi satu hal atau satu modal gitu bagi perempuan-perempuan gitu. Nah, di tempat yang lain saya kira gini, sebenarnya kalau Mbak Lulu misalnya, Mbak Lulu kan bukan sejak awal bukan yang populer dulu gitu ya. Beliau jadi anggota DPR dulu gitu ya, baru dikenal oleh publik gitu, dan beliau memang basicnya adalah aktivis gitu, dari bahkan mungkin berjenjang gitu ya, aktivis sampai bisa di level nasional sekarang. Jadi kalau belajar dari Mbak Lulu, karena kebetulan Puskapol juga dekat dengan beliau gitu, kita melihat bagaimana beliau tuh berjuang dari ya bisa dibilang dari nol gitu ya, dari aktivis banget, dari aktivis di level bawah gitu sampai ke level atas, dan tidak pantang menyerah. Jadi politisi yang real itu bukan yang tiba-tiba hari ini hadir, hari-hari ini menang, langsung jadi anggota legislatif, langsung jadi kepala daerah tanpa punya pengalaman panjang. Nah, kita kayak familiar ya sama hal itu ya. Iya. Ini mungkin ada yang tersentil. Nah, tapi Mbak Lulu itu berkali-kali gagal, tidak menyerah. Karena memang kerja-kerja politik itu kerja-kerja panjang. Kita datang ke pemilih itu bukan cuma pas pemilu aja kan seharusnya gitu. Tapi memang kita merawat jejaring, merawat kepentingan pemilih, memperjuangkan itu. Dan itu dilakukan dengan waktu yang harusnya panjang, gitu. Bukan yang tiba-tiba datang pas beberapa bulan kampanye, nyebar uang, dipilih, nggak akan ada sesuatu yang diperjuangkan gitu. Karena memang basicnya bukan dari gagasan, bukan dari kepentingan yang sama, misalnya sebagai identitas perempuan gitu ya, sebagai warga gitu, itu nggak akan terbangun tuh. Tapi kalau misalnya dia adalah aktivis yang betul-betul memperjuangkan isu perempuan sejak awal, nah itu akan punya perbedaan gitu ya dibanding orang-orang yang instan lah ibaratnya. Nah, saya belajar dari Mbak Lulu tuh seperti itu, dan saya kira di tempat-tempat yang lain meskipun beliau kalah gitu ya di dalam kontestasi ini, tapi ini menjadi inspirasi gitu untuk perempuan-perempuan lain di beberapa daerah, bahwa ya proses politik itu memang panjang, kita harus sabar dan terus berjuang gitu ya. Mungkin ada banyak kendala yang dihadapi, dukungan dan lain sebagainya gitu, tapi dengan basis massa yang kuat ternyata partai politik bisa memberikan kepercayaan gitu kepada perempuan gitu. Kak, ini kan udah sedikit nyinggung tokoh gitu ya, dalam tanda kutip ya. Saya jadi penasaran nih, ada nggak tokoh yang Kakak idolakan gitu dalam konteks politik di Indonesia? Waduh. Kalau saya percaya bahwa kita tuh nggak bisa mengidolakan sepenuhnya seseorang, karena nggak ada malaikat gitu ya di dalam politik gitu. Nggak selalu benar dan nggak selalu salah juga. Tapi salah seorang figur yang sangat bagus gitu ya, perempuan, pernah jadi menteri misalnya Ibu Susi. Gitu. Menteri Kelautan ya? Menteri Perikanan dan Kelautan. Beliau sangat bagus gitu ya menurut saya, bikin perubahan, terus juga dengan pendidikan yang relatif tidak tinggi tetapi bisa menunjukkan keberaniannya untuk membuat satu perubahan gitu. Itu adalah hal yang sangat inspiratif gitu untuk para politisi perempuan. Dan beliau bahkan mau sekolah bukan untuk beliau, bukan untuk dia, tapi untuk jadi contoh orang lain supaya mau sekolah, mau melanjutkan sekolah. Jadi waktu itu saya pernah dengar ceritanya Bu Susi diminta sama Pak Anies Baswedan untuk lanjut sekolah apa sih, paket lanjutan lah gitu ya. Gitu. Nah itu supaya jadi inspirasi gitu. Nah bukan untuk dia kan sebenarnya udah, maksudnya udah nggak perlu mungkin ya kalau secara
ekonomi dan lain sebagainya kan udah cukup gitu ya, nggak perlu sekolah lagi gitu untuk meraup ekonomi yang lebih tinggi. Tapi beliau mau gitu untuk sekolah lagi karena dia mau jadi inspirasi gitu untuk yang lain. Itu which is hal yang bagus gitu. Lalu juga yang sangat aktif gitu ya, itu Bu Retno ya. Oh iya, sepakat. Bu Retno juga sekarang dengan segala posisi yang dimiliki dan beliau itu udah betul-betul profesional gitu. Itu sangat keren sekali gitu ya menurut saya, satu inspirasi bahwa menjadi perempuan dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, tentu keluarga juga harus diprioritaskan dan lain sebagainya, tapi beliau bisa gitu ya berkiprah di ranah-ranah publik yang berat buat perempuan. Bahkan internasional ya. Bahkan skalanya internasional, diakui juga gitu ya. Beliau banyak sekali prestasinya, sekarang juga menempati banyak posisi. Gitu. Itu ya 2 orang di antara banyak orang yang saya idolakan gitu. Tapi ya itu nggak ada malaikat dalam politik. Jadi pasti ada salahnya, pasti ada celahnya gitu. Tapi kan kita ambil positif. Oke Kak. Saya coba ini ya Kak, memperdalam lagi soal apa tadi temuan terbaru di Puskapol itu gender dan korupsi ya. Korupsi dan gender. Sebenarnya kalau ngomongin korupsi kan kita jadi ingat katanya Lord Acton ya yang bilang apa? Power to corrupt. Power tend to corrupt. Power tend to corrupt. Absolute power. Corrupt absolutely. Corrupt absolutely, kira-kira gitu ya. Nah, berarti kan kalau saya tangkap secara singkat bahwa kemudian apapun gendernya ketika dia memegang kekuasaan yang sangat besar maka sudah pasti korupsi kalau kata si Acton itu kan. Sehingga apa ya, bisa dibilang tawaran apa yang seharusnya ada sebagai norma barangkali, sebagai nilai yang diperjuangkan untuk kemudian kita bisa mengantitesiskan si kata-katanya si Lord Acton ini gitu. Iya. Kalau tesisnya tadi ya soal power tend to corrupt itu ya gitu, karena otoritasnya ada di situ sebagai pengambil keputusan gitu. Nah, tapi gimana caranya untuk meminimalisir itu supaya nggak cenderung kepada tend to corrupt-nya gitu ya. Nah, ada beberapa faktor gitu. Pertama, sebetulnya faktor lingkungan ya. Kalau di dalam di dalam teori itu atau konsep itu kan ada norma injungtifnya gitu. Nah, di situ beberapa norma yang berlaku itu mempengaruhi tuh perilaku seseorang untuk korupsi, misalnya kayak lingkungannya gitu. Lingkungannya menormalisasi nggak sih praktik korupsi? Nah, iya. Gitu. Kalau lingkungannya nggak menormalisasi, punya otoritas sebesar apapun pasti nggak akan bisa untuk melakukan tindakan korupsi. Iya. Gitu. Misalnya kebijakannya, punishmentnya kuat gitu ya untuk tidak terjadinya korupsi gitu. Lingkungan itu secara institusionalnya seperti apa, secara kultural perilakunya seperti apa, itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, kalau misalnya kebijakannya nggak ada, punishmentnya lemah, lingkungannya menormalisasi korupsi gitu ya akan sama aja gitu perempuan dan laki-laki gitu. Makanya yang perlu diintervensi itu adalah lingkungan dan faktor institusinya gitu ya, behavior dan institutional approach-nya gitu yang harus dilakukan gitu. Karena sekarang kan sebetulnya kita seringkali menganggap biasa yang namanya gratifikasi gitu, kayak ini sebagai bentuk kebaikan aja gitu ya. Terus juga rasa terima kasih, atau misalnya ada pungli, saya pernah tuh di salah satu institusi yang mungkin tahu ketika ngurus mobil dan lain-lain kemana. Oke. Gambar lah. Iya. Itu dibilang bayar seikhlasnya aja. Kan saya bingung, seikhlasnya bayar tuh untuk aja. Sebuah institusi itu iya. Apa gitu ya? Maksudnya gimana gitu? Itu kok kayak minta-minta di lampu merah gitu ya, seikhlasnya aja gitu kan? Iya. Nah, ini di institusi loh, institusi besar gitu. Nah, berarti kan praktik-praktik yang menormalisasi itu tuh ya banyak gitu ya di berbagai institusi, termasuk institusi politik gitu. Jadi sepanjang itu tidak berubah, sepanjang lingkungannya, ekspektasi teman-temannya, atau bahkan yang lebih mengerikan adalah orang ketika masih idealis masuk dalam sebuah institusi
dan dipengaruhi oleh institusi itu kan justru makin mengembangkan praktik-praktik koruptif. Dan itu yang sangat berbahaya. Dan itu bahkan yang kayaknya jadi apa ya? Jadi kulturnya gitu Kak. Ya, jadi budaya, dan kalau misalnya itu udah jadi budaya, ini yang sangat berbahaya dan susah. Iya. Gitu, mau regulasinya di seperti apa kan tuh, kalau itu udah jadi budaya agak berat gitu ya. Butuh transformasi budaya itu sendiri gitu. Nah, tapi kita masih punya harapan di dalam riset yang kemarin itu bahwa ternyata perempuan itu bisa kan dia mendorong anti korupsi, tindakan anti korupsi dari hal-hal yang kecil. Kalau yang besar, yang grand corruption itu kan butuh koalisi gitu ya. Jadi semakin banyak orang baik masuk di dalam proses politik, semakin upaya untuk anti korupsi itu lebih besar kesempatannya. Tapi kalau misalnya sedikit orang yang berani bersuara untuk anti politik uang misalnya, atau anti pungli gitu, ya makin sedikit juga kan suara-suaranya, kekuatannya gitu. Apalagi kita belum punya perlindungan whistleblower. Whistleblower itu kan yang mengadu misalnya ya gitu ya, mengadukan misalnya Mas Mator melakukan tindakan korupsi gitu atau provokasi untuk penyelewengan dana dan lain sebagainya, saya melaporkan, saya nggak dilindungi sebagai pelapor. Gitu. Nah itu kan juga berbahaya. Oh itu menarik tuh Kak, berarti emang penting juga itu ya? Betul, penting banget perlindungan terhadap whistleblower. Di KPU Bawaslu misalnya, ini lembaga penyelenggara pemilu itu nggak terhindarkan loh korupsi pemilu. Sepakat. Korupsi pemilu tuh gimana, misalnya ketika kemarin ada verifikasi partai politik. Ada partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk jadi peserta pemilu gitu ya. Nah ketika jadi memenuhi syarat itu kan butuh verifikasi tuh di level bawah. Ada banyak fakta dan kemudian juga sempat diproses di pengadilan. Jadi ada beberapa partai yang tadinya nggak masuk jadi masuk gitu. Karena emang ada proses verifikasi yang keliru. Nah di situ sebetulnya tindakan korupsi pemilu gitu. Saya pernah wawancara gitu ya dengan salah satu anggota Bawaslu. Sebetulnya apakah tahu gitu ya proses yang tadinya misalnya harusnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, atau sebaliknya yang tadinya harusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, ini apakah mereka tahu? Tapi bisa melakukan apa? Enggak melakukan apa-apa. Gitu. Kenapa? Ya ini kan anggota KPU atau Bawaslu itu istilahnya kolektif kolegial ya. Jadi keputusannya bersama gitu. Jadi salah seorang misalnya dia mengadu atau misalnya apa, ya dia bisa tersingkir kayak gitu. Jadi resiko untuk melaporkan itu jauh lebih besar dibandingkan dia diem aja gitu. Jadi ibaratnya tuh katanya selemah-lemahnya iman ya diem aja. Gitu. Jadi dia tidak melakukan tindakan korupsi pemilu gitu, tapi selemah-lemahnya iman itu adalah diam. Nah harusnya kan dia menyuarakan kan. Nah tapi karena nggak ada perlindungan, sangat beresiko. Dia tiba-tiba misalnya di PAW-kan atau misalnya ya diberhentikan gitu ya, dicari kesalahan-kesalahannya dan lain sebagainya, itu bisa. Apalagi untuk anggota DPR di parlemen mau ngadu bisa di PAW loh oleh partai politik. Wah itu sangat-sangat jelas tuh kan. Gitu, jadi ya butuh sistem lingkungan dan perubahan institusi juga. Ya kalau kata Pak Mahfud tuh kan di Indonesia tuh dimanapun sudutnya selalu ada celah korupsi, kira-kira gitulah. Ya. Jadi emang ya. Betul. Saya tuh nggak berani bilang sebenarnya bahwa korupsi sudah membudaya. Karena kalau itu kita katakan berarti koruptor adalah budayawan kan gitu tuh Kak. Nah itu kan harusnya jangan tuh. Tapi kemudian tadi misalnya kita coba elaborasi lagi yang kita bahas sebelumnya. Dalam tanda kutip ya, ini kan seperti menghasilkan norma baru yang akhirnya sah gitu oleh banyak para elit politik. Dan ya untuk mengubahnya aja bahkan nggak tahu nih harus ngapain gitu. Atau sebenarnya ada? Sebetulnya ada. Gimana kalau perubahan institusi misalnya ya, kan yang diperlukan adalah kebijakan dan punishment. Punishment untuk koruptor sekarang gimana sih? Yang kemarin aja yang 271 triliun berapa sih gitu hukumannya? 6,5 tahun ya? 6,5 tahun gitu. Meskipun 271 triliun bukan uang yang dia korupsi, tapi potensi gitu kan, kerugian negara gitu ya. Tapi itu kan tetap sebetulnya sebagai sebuah praktik korupsi. Nah, RU perampasan aset kan sampai sekarang belum. Itu iya tuh. Belum ada. Padahal sebetulnya presiden tuh bisa ngeluarin perpu kalau memang
punya political will yang besar, yang Perpu lain bisa kok dikeluarkan cepat. Kenapa perampasan aset nggak bisa? Ya karena terlalu banyak mungkin tekanan dan lain sebagainya ya kepada presiden. Terus juga di parlemen juga ya gimana mereka harus memproduksi satu RUU yang akan berpotensi merugikan mereka gitu kalau mereka menjadi koruptor. Itu dimiskinkan kan kalau RUU perampasan aset itu. Karena kalau misalnya dibunuh misalnya atau dipenjarakan, ya justru ya buang-buang uang negara gitu ya, dipenjarain, negara harus mengakomodasi tempat tinggalnya, negara harus mengakomodasi makannya dan lain sebagainya, tapi negara cuma dapat uang kembalinya tuh nggak seberapa. Bahkan itu belum tentu balik kan uang. Belum tentu gitu. Jadi memang harus dimiskinkan gitu. Dan RUU perampasan aset itu salah satunya gitu, dan itu kita belum serius gitu ya terkait dengan hal itu. Berarti ini soal political will itu ya kayak? Betul. Gitu. Jadi banyak sebenarnya intervensi yang bisa dilakukan ya. Faktor institusional ya salah satunya itu dengan adanya kebijakan yang tegas gitu ya terhadap koruptor gitu. Maka laki-laki ataupun perempuan yang nggak akan punya ruang untuk itu. Nah tapi yang menarik juga yang kami temukan itu, ini khusus untuk di lembaga penyelenggara pemilu ya. Ternyata praktik-praktik koruptif itu dimungkinkan lebih banyak kepada laki-laki sebetulnya. Kenapa? Karena lobby-lobby politik itu biasanya dilakukan di ruang-ruang informal. Dan itu biasanya malam-malam sambil ngopi gitu kan. Nah ada tuh praktik-praktik lobby gitu. Nah perempuan itu kan biasanya habis kerja langsung pulang gitu karena ada urusan domestik gitu. Jadi justru kelebihan di Indonesia kan kita cenderung mengelompokkan kalau urusan domestik urusan perempuan gitu ya. Padahal kan sebetulnya urusan bersama gitu. Aja ya. Nah urusan domestik yang melekat ke perempuan itu justru menguntungkan perempuan karena jadinya dia nggak banyak melakukan pertemuan-pertemuan di malam hari, melakukan lobby gitu dan lain sebagainya. Dan kecenderungannya ketika perempuan menjadi koruptor, ada kan beberapa ya orang-orang yang terlibat misalnya perempuan, tapi dia biasanya nggak menjadi aktor utama, tapi jadi supporting actor gitu. Entah itu karena posisinya dia nggak bisa menolak gitu, atau relasi kuasa tetap berlaku di dalam aksi korupsi gitu, itu juga bisa terjadi gitu sih. Iya menarik juga ya, ternyata tugas domestik ini menyelamatkan gitu. Karena dia harus langsung mengurus urusan domestik nih gitu. Dan ya tadi sebenarnya kalau ngomongin korupsi ya sulit lah, dan salah satu kalau kita tarik konteks political will gitu Kak, Pak Prabowo tuh pernah bilang akan memaafkan koruptor kan. Itu gimana? Sebagai seorang peneliti melihatnya gimana? Ya kalau saya dengar dari teman-teman hukum, nah nanti Mas Mato juga kan sebetulnya itu menyalahi ya dari sisi dari aspek hukumnya gitu, dan bisa menimbulkan kerancuan gitu, ambiguitas dalam proses hukum gitu. Ini gimana? Ini kan tindak pidana gitu dan harus mendapat hukuman supaya dia jerak gitu. Itu kan kesana arahnya kan. Kenapa hukum itu berlaku ya supaya ada jerak dia di situ. Tapi ternyata dimaafkan gitu. Gimana dia mau jerak gitu. Apalagi kalau misalnya ya udah dikembalikan secara tertutup aja gitu kerugian negaranya. Itu semakin membuka ruang-ruang politik, lobby politik gitu ya. Dimana misalnya saya korupsinya 2 triliun, ya udah saya bisa bagi-bagi lagi dong di situ. Jadi ruangnya sangat cair dan sangat ambigu gitu untuk penegakan hukum di isu korupsi. Justru itu sangat melemahkan. Makanya ditarik lagi gitu narasi itu kan oleh Pak Prabowo, karena ya memang keliru sih menurut saya. Sebetulnya mungkin semangatnya adalah supaya uang negara tuh balik. Jadi nggak rugi-rugi banget gitu loh. Ketika ada praktik koruptif yang sekarang terjadi kan misalnya dihukum tapi uang negaranya nggak balik. Nah ini mungkin semangatnya Pak Prabowo itu adalah mengembalikan uang negara, karena kita lagi butuh uang negara nih buat MBG, MGB apa? Makan bergizi gratis MBG. Iya kan, buat MBG nih butuh uang nih, makanya nih semua kementerian lagi pusing karena dipangkas. Banyak banget pemangkasan ya. Pemangkasan lagi repot gitu. Cukup serius itu pemangkasan. Ya termasuk juga dari korupsi. Malah bagus sih sebenarnya. Maksudnya mengembalikan uang negara dari hasil-hasil korupsi kan itu adalah hal yang baik. Tapi caranya ya nggak dengan memaafkan juga. Tapi bikin mekanisme yang sah secara hukum untuk memiskinkan
pelaku-pelaku koruptor ini. Jadi dari sisi efek jerahnya ada, dari sisi penegakan hukumnya ada, dari sisi uang negara baliknya ada gitu loh. Tapi kenapa itu susah banget dilakukan? Kenapa justru jalur informal yang dilakukan gitu loh? Ini kan agak aneh. Iya, itu emang sulit dijawab sih. Bahkan jalur informal tuh kadang lebih kuat, lebih dominan daripada jalur formal. Nah itu bukan Asian values kan? Iya juga ya. Iya. Harusnya formal tetap dilakukan. Apalagi negara loh. Kita bicara misalnya beliau sebagai presiden merepresentasikan negara gitu. Gak bisa kan negara dilakukan secara informal. Gitu. Dan ya kalaupun harus dibalikin kan ya tetap harus dihukum. Kira-kira gitulah singkatnya ya. Iya. Dan yang juga ini praktik yang menurut saya nggak transparan adalah ketika ada dana-dana yang dikeluarkan untuk kepentingan negara tapi seolah-olah itu dari dana pribadi misalnya. Itu juga sebenarnya nggak transparan, nggak bisa gitu negara melakukan hal-hal kayak gitu. Ini salah satu contohnya yang apa sih retreat di Magelang ya? Retreat di Magelang. Ya, retreat. Oh iya. Apa sih istilahnya retreat? Iya itu militer gitu lah. Iya. Di Magelang itu kan informasinya didanai oleh bukan uang negara. Dana pribadi. Tapi untuk kepentingan negara ceritanya. Nah itu kan sebetulnya adalah hal-hal yang tidak dilakukan secara transparan. Negara nggak bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Kalau memang itu untuk kepentingan negara ya kenapa nggak pakai uang negara kan? Masa dilakukan secara transparan. Justru ada uang-uang individu kayak gitu tuh bikin jadi semakin informal. Negara ini kan nggak mungkin diurus secara informal. Gitu. Justru bahaya. Walaupun kesannya baik gitu ya, tapi ya tadi ada potensi memperkuat kesan informalnya. Iya. Dan menarik. Siapa yang informal yang berkontribusi untuk mendanai itu? Emang nggak ada kepentingannya. Iya juga ya. Ntar kita ngomong oligarki misalnya. Ya gitu kan. Iya. Jadi justru kalau negara jangan didanain oleh swasta gitu ya atau pihak-pihak tertentu yang justru nggak bisa dimasukkan di dalam transparansi negara itu sendiri. Meskipun kita katanya ada dana hibah gitu, tapi kan tetap harus transparan. Iya. Oh Kak, mungkin ini hampir penghujung. Tapi saya coba mungkin mengajak kita semua untuk lebih general gitu ya. Salah satu misi Deep Talk ini kan kita mau menggalang narasi nasional gitu, narasi Indonesia lah. Kira-kira kalau misalnya Kak Delia diminta untuk memberikan narasi kepada Indonesia yang tepat, itu apa Kak? Narasi, ini kayak acara sebelah ya. Iya juga ya. Oke, narasinya kalau saya sebagai koordinator inklusi sosial dan politik, kita sebagai satu bangsa yang besar. Penduduk di Indonesia lebih dari 260 juta jiwa dan setengahnya adalah perempuan. Jadi sudah semestinya perempuan punya ruang yang sama, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di ranah politik, di ranah publik gitu. Dan di berbagai level dari mulai tingkat desa sampai di tingkat nasional. Kita sudah berprogres untuk hal itu, sudah banyak perjuangan yang dilakukan. Dan kiprah perempuan itu dari sejak kemerdekaan sampai sekarang tuh kan sangat banyak gitu ya. Jadi sudah saatnya sebetulnya kita membangun yang namanya kesetaraan gitu. Kesetaraan di berbagai bidang, kesempatan yang sama. Membangun lingkungan yang aman untuk semua orang, termasuk perempuan yang di dalamnya karena seringkali perempuan rentan gitu, menghadapi ancaman gitu ya, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi sudah saatnya kita menjadi negara yang bukan lagi berkembang harusnya ya, sudah berprogres ke negara maju dan banyak negara-negara maju yang juga sangat memperhatikan yang namanya aspek kesetaraan. Karena kalau misalnya warga negara kita ada 260 juta, setengahnya adalah perempuan, tapi ternyata perempuannya tidak berdaya, perempuannya miskin, ya itu akan membuat negara juga tidak akan maju. Tapi kalau misalnya kita dari 260 juta jiwa perempuan dan laki-laki itu keduanya maju, berdaya secara ekonomi, secara pendidikan, ya otomatis itu akan semakin meningkatkan negara kita untuk menjadi lebih dari negara berkembang. Gitu. Intinya ya kesetaraan itu menjadi sangat penting untuk membuat perbaikan gitu ya di dalam konteks Indonesia.
gitu. Jadi kita bisa berangkat dari kesetaraan dulu kira-kira gitu ya Kak? Betul gitu. Karena bisa dihitung tuh kerugian negara kalau misalnya negara memarginalkan kelompok-kelompok tertentu, misalnya termasuk kelompok perempuan. Ya tadi misalnya perempuan dari setengah warga negara misalnya itu kan perempuan. Kalau perempuannya 30%-nya miskin gitu. Ya negara juga kan jadinya harus memberikan bantuan, terus juga negara jadi punya beban yang lebih besar gitu dan lain sebagainya gitu. Dan karena perempuan di Indonesia itu kan bukan pencari nafkah tadi ya, terus juga biasanya punya secara kultural dia urusan domestik aja yang secara material tuh nggak bisa dihitung gitu. Tapi kontribusinya kan sangat besar sebenarnya gitu. Jadi kayak perlindungan dan lain sebagainya itu tuh menjadi sangat penting. Oke. Dan juga Kak Delia ini teman Diptalk semuanya punya podcast ya Kak? Oh iya. Punya podcast yang lembaganya yang punya podcast, saya nggak punya. Lembaganya punya podcast berarti Puskapol UI. Namanya Polsci Talks. Polsci Talks. Itu apa tuh Kak? Political Science Talk. Political Science Jadi Talk. Menarik. Podcastnya itu mau mengembalikan diskursus politik secara akademik. Itu berbasis riset. Itu bukan cuma omon-omon politik gitu. Gitu sih. Makanya narasumbernya kebanyakan adalah akademisi mayoritas, tapi juga kita ada praktisi gitu. Oke. Nanti jangan lupa ditonton ya. Polsci Talks di kanal YouTube Puskapol UI. Iya. Deep Talk juga. Kalau ini harus. Oke, terakhir Kak ada pesan untuk kita kalau manggil penonton di sini teman Deep Talk Kak. Oh oke. Bisa. Halo teman-teman. Ya tapi nanti silahkan senyamannya aja. Silahkan Kak. Oke, halo teman-teman Deep Talk. Senang sekali gitu ya bisa ada jadi bagian dari teman-teman semuanya. Mungkin sedikit pesan gitu ya untuk kita semua. Pertama adalah tadi soal kesetaraan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu adalah perempuan, mari menjadi perempuan yang berdaya di dalam sektor apapun kita. Sebagai ibu rumah tangga kita harus berdaya, sebagai seorang anak kita harus berdaya gitu ya, sebagai akademisi misalnya kita juga harus berdaya, dan apapun peran kita di ranah publik ataupun di ranah privat itu kita harus menjadi berdaya dalam artian mandiri gitu ya, independen gitu, supaya kita tidak bergantung pada entitas yang lain gitu. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, menurut saya demokrasi itu butuh yang namanya inklusivitas. Gak boleh ada satu orang pun yang terbelakang, no one left behind, karena semuanya tuh harus punya kesempatan yang setara. Jadi lapangan kontestasi semuanya tuh harus sama dulu gitu, baru kita bisa berkontestasi kayak gitu. Nah kalau misalnya di antara kita ada yang ada di belakang, mari kita sama-sama tarik gitu ya, untuk memajukan gitu. Makanya kalau saya senang sekali istilahnya women support women gitu. Jadi perempuan dukung perempuan. Tapi laki-laki juga harus mendukung perempuan, karena kenapa kita banyak bicaranya perempuan? Ya karena sekarang posisinya perempuan yang di bawah gitu ya. Secara angka statistik tuh perempuan masih di bawah partisipasinya daripada laki-laki. Makanya kita supportnya perempuan gitu supaya lebih setara kayak gitu. Mungkin dua hal itu yang bisa dijadikan pesan untuk kita semua. Semoga kita jadi perempuan-perempuan yang berdaya dan politik kita adalah politik yang setara. Gitu. Oke, menarik. Saya sampai nggak bisa menyimpulkan, tapi paling tidak ya memang pembahasan tentang kesetaraan dan khususnya kita sama-sama mengangkat peran yang seharusnya di tempatnya gitu ya. Maksudnya peran perempuan ini itu menjadi concern utama dan mari jangan lelah untuk menyuarakannya. Mungkin itu kali Kak ya. Kalau kita kasih kesimpulan. Betul. Tadi kalau Kak Delia bilang no one left behind. No one left behind. Saya mau bilang no one left subscribe Deep Talk Indonesia. Terima kasih.